Aku udah les. Aku udah les semuanya. Seperti tidak ya? Itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa itu Pak. Sekarang ya. Itu ini jalan itu Pak ya. Delapan puluh 89,2 FM. Iya, pendengar masih bersama RRI Radio Tangga Bencana dalam Tatanan Kehidupan Baru Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan pendengar seperti yang telah kami sampaikan tadi bahwa kita malam ini akan berbincang-bincang dalam sebuah edukasi di mana saat ini tidak terkecuali di berbagai daerah termasuk kota Palangkaraya sangat marak sekali orang tua yang membiarkan anak-anaknya mengendarai kendaraan bermotor di bawah umur, entah dengan berbagai alasan. Dan ini yang perlu kita sampaikan ataupun perlu kita edukasi malam ini. Dan pendengar, untuk membahas masalah ini telah hadir di studio AKP Ricky Operiani SOS SIK Kasatlantas Polresta Palangkaraya. Selamat malam, Komandan. Selamat malam Pak, selamat malam pendengar RRI Pro 1 Palangkaraya. Iya. Dan yang sudah tidak asing lagi, yang selalu membawa narasumber menjadi korban. Betul, dibaca. Dibaca. Widya Kumala, aktivis anak. Selamat malam Mbak Widya. Selamat malam Om, salam sehat. Salam sehat. Semoga kita semuanya dalam perlindungan Maha Besar Tuhan dan sehat selalu. Amin. Mbak Widya dan Bung Riki. Baik, seperti topik kita malam ini, ancaman bahaya penggunaan motor pada anak di bawah umur. Ya, dalam pengantar tadi bahwa tentu orang tua secara tidak langsung, bahkan ada yang secara langsung tidak disadari pula dengan berbagai alasan memperbolehkan anak-anaknya menaiki kendaraan bermotor roda 4 maupun roda 2 dan sejenisnya. Dan ini sangat bertentangan dengan hukum dan aturan yang berlaku di negara kita. Dan ini akan mendapat sanksi cukup tegas dari aparat penegak hukum, terutama pihak aparat kepolisian apabila memang terjadi pelanggaran di sana. Nah, saya langsung saja kepada AKP Ricky Operadi. Komandan, seperti yang saya sampaikan tadi, Bung Ricky, saya panggil Bung aja biar lebih akrab ini. Apa boleh? Boleh Pak, boleh Pak. Oh iya. Biar tidak tegang sedikit. Iya, benar sekali Pak. Nah, dan kita juga mengundang nanti pendengar kita untuk berinteraksi melalui nomor telepon 0536 3221 779. Barangkali mereka bisa memberikan saran ataupun pendapat terkait dengan materi kita malam ini. Cukup banyak sekali seperti yang saya katakan tadi, secara sengaja maupun tidak sengaja, orang tua yang membiarkan atau mengizinkan anaknya menggunakan kendaraan bermotor roda 2 bahkan roda 4 ataupun sejenisnya untuk berbagai kepentingan yang notabene berkendara di jalan raya yang tentu memiliki risiko yang cukup tinggi. Iya, benar sekali Pak. Apa yang harus dilakukan, Bung Riki? Baik,
Selamat malam pendengar RRI Pro 1 Palangkaraya. Memang permasalahan terkait dengan penggunaan sepeda motor ataupun kendaraan bermotor baik roda 2, roda 4 oleh anak-anak yang berusia di bawah umur. Ini bukanlah suatu permasalahan baru bagi kami penegak hukum di bidang lalu lintas. Permasalahan ini memang telah lama sekali terjadi dan setiap saat itu selalu terjadi, terutama di wilayah-wilayah yang sangat minim sekali fasilitas transportasi massal yang mampu mengakomodir kepentingan dari anak-anak tersebut untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari. Nah, ini yang perlu kita perhatikan adalah ketika seseorang orang tua ini memberikan kendaraan bermotor kepada anaknya, yang dimana anaknya itu masih berusia di bawah umur. Itu yang pertama sekali orang tua ini harus berpikir dengan matang. Apakah si anak ini nantinya mampu mengendalikan emosinya ketika berkendara di jalan raya? Karena itu yang paling penting, Pak. Apakah dia nanti mampu mengendalikan emosinya ketika mengendarai kendaraan bermotor ini di jalan raya? Karena apa? Karena anak-anak yang masih di bawah umur ini, mereka emosinya itu sangat labil sekali. Dalam artian ketika mungkin dia berkendara, ada saja temannya yang memancing untuk mengajaknya ugal-ugalan, itu dia akan terpancing. Karena memang emosinya masih sangat labil. Nah, karena itulah kenapa pemerintah dalam hal ini DPR ketika menyusun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan mempersyaratkan usia bagi seseorang untuk bisa memiliki surat izin mengemudi itu untuk SIM C itu minimal 17 tahun dan SIM A itu 18 tahun. Tentu dengan pertimbangan-pertimbangan dan saran serta masukan dari pemerhati anak maupun psikolog yang mereka menganggap di mana pada usia 17 ke atas itu seseorang ini baru bisa matang dan dia bisa berpikir dan mengambil suatu langkah mengendalikan emosinya ketika berada di jalan raya. Nah, makanya salah satu syarat untuk memiliki surat izin mengemudi adalah ketika dia telah berusia minimal 17 tahun untuk SIM C atau 18 tahun untuk SIM A. Seperti itu. Iya, ketika terjadi suatu pelanggaran di jalan raya, apakah anak di bawah umur yang tadi wajib diberikan sanksi? Oh, tetap, Pak. Tetap. Karena salah satu daripada 7 fokus pelanggaran lalu lintas yang saat ini memang menjadi perhatian bagi kita semua, itu salah satunya adalah pengendara di bawah umur. Itu salah satu fokus daripada penindakan pelanggaran lalu lintas adalah pengendara di bawah umur. Nah, tetapi bagi kami petugas di lapangan ini selalu berhadapan dengan suatu permasalahan, bisa kita katakan dilema ketika kita harus menegakkan aturan terkait dengan anak-anak di bawah umur yang berkendara kendaraan bermotor. Ketika pada saat jam-jam dia mungkin saat ini agak berkurang, namun di situasi normal ketika pada saat jam-jam sekolah itu banyak sekali anak-anak mungkin yang usianya masih SMP, usia SMA kelas 1, kelas 2 itu mereka mengendarai kendaraan bermotor sendiri ke sekolahnya. Itu kan menjadi dilema kepada kami ketika kita melihat lagi situasi wilayah tersebut atau situasi daerah tersebut, apakah pemerintah menyediakan baik dari pemerintah daerah maupun sektor swasta yang menyediakan sarana transportasi bagi si anak ini dari rumah menuju ke sekolahnya. Pelayanan angkutan umum lebih tepatnya. Nah, itu kan menjadi dilema, Pak. Nanti kita melakukan penindakan, anak sekolah semua kita tilang, nanti orang tuanya pada banyak yang protes. Anak saya nanti sekolah pakai apa? Seperti itu. Nah, itu yang menjadi dilema bagi kami ketika melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas terhadap anak-anak di bawah umur. Nah, untuk memecahkan dilema itu, apakah ada upaya kerjasama pihak aparat kepolisian khususnya yang menangani bidang lalu lintas ini kerjasama dengan sekolah-sekolah misalnya memberikan edukasi atau himbauan kepada sekolah maupun orang tua?
Kalau terkait himbauan ataupun edukasi terhadap penggunaan kendaraan bermotor bagi anak usia di bawah umur itu selalu rutin kita lakukan, Pak. Iya. Selalu rutin kita lakukan. Kita ada program Dikmas Pendidikan Masyarakat untuk Lalu Lintas, itu selalu kita laksanakan. Kita mengedukasi ke sekolah-sekolah itu hampir setiap hari. Jadi kita juga program itu ada dan itu juga didukung oleh DIPA, sehingga program itu tetap kita laksanakan. Kita mengedukasi kepada anak-anak di sekolah, murid-murid sekolah, bahwasanya mereka jika masih berusia di bawah umur untuk tidak dulu mengendarai kendaraan bermotor ketika bergerak dari rumah maupun sekolah. Nah, tetapi kembali lagi Pak, sering kita mendapatkan pertanyaan-pertanyaan, bahkan bukan hanya dari si pelajar sendiri atau si siswa sendiri. Bahkan itu banyak juga guru-guru yang bertanya, Pak, bagaimana kalau sekiranya dia tidak berkendara kendaraan bermotor, Pak, sementara orang tuanya mungkin kerja atau bagaimana, atau punya usaha lain yang tidak bisa mengantar anaknya ke sekolah, si anak berangkat pakai apa? Sementara fasilitas kita, angkutan umum kita terbatas, bis sekolah yang disediakan pemerintah terbatas. Nah, itu lagi kembali lagi kepada kami. Bagaimana ketika kita mengambil penindakan di jalan raya, ya akhirnya kita menggunakan diskresi kepolisian. Ya, kita menggunakan diskresi kepolisian ya ketika mungkin di saat-saat jam belajar atau jam sekolah, jam berangkat sekolah ataupun jam pulang sekolah, ya kita ambil diskresi selagi, dalam tanda kutip, selagi mereka berkendara sesuai dengan aturan yang berlaku, menggunakan helm, kendaraannya sesuai dengan spesifikasi, tidak kebut-kebutan ataupun tidak berboncengan lebih daripada kapasitas kendaraan, seperti itu. Oke. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, malam ini narasumber kita cukup banyak ya, memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya orang tua maupun anak yang di bawah umur. Kami undang Anda juga agar bisa berinteraksi melalui nomor telepon 0536 3221 779 atau 21778. Sebelum lanjut, saya ke Mbak Widya dulu. Mbak Widya Komala. Hadir, Om. Ya. Yang biasanya sering melakukan pendampingan terhadap anak-anak dan perempuan, tapi ini kita fokus terhadap anak di bawah umur. Nah, dengan beberapa poin yang telah disampaikan Bu Riki tadi ya, tentu tidak terlepas dari peran serta Mbak Widya juga dalam memberikan edukasi kepada anak-anak kita. Iya, benar-benar. Ya. Aduh, Kak langsung Yaya. dilirik sama Bang Saya Gigi. mungkin manggilnya Kak Yaya ya. Kak Yaya. Iya. Oh, Biar lebih, karena kan topiknya ini ke anak-anak, mungkin Kak Iya. Yaya aja ya. Iya. Jadi topiknya anak-anak jadi dipanggil Kak sangat banyak. Iya, benar sekali. Oke. Kak Yaya. Ini ketika hal itu terjadi seperti apa yang diutarakan Bu Riki tadi, apakah ada upaya Kak Yaya dan teman-teman aktivis anak terutama untuk memberikan edukasi kepada orang tua maupun anak? Ada, Om, tetap ada. Jadi ibaratnya apalagi sekarang musim ini ya, anak-anak kecil di perumahan udah dikasih motor trail-trailan. Walaupun Nah, itu dia. dia bermain di dalam lingkungan perumahan, perumnas itu kan kecil ya. Tapi tetap itu membahayakan. Karena apa? Kadang ada kendaraan orang dewasa dari gang sini, anak ini juga mulai kebut. Nah, itu sebenarnya ada juga upaya kita mengedukasi orang tua. Karena apa? Peran serta orang tua untuk mengedukasi anaknya itu sangat penting gitu. Apalagi menggunakan kendaraan bermotor yang sangat berbahaya dong, terutama di jalanan umum Iya, gitu. benar sekali. Jadi tetap kita mengedukasi orang tua untuk memberikan pengertian kepada anaknya. Terutama sejak dini mengenalkan dulu dong rambu-rambu lalu lintasnya. Kemudian anak agak gede, apalagi terutama SMP, kasih tahu bahwa penggunaan sepeda motor di jalan minimal usia berapa yang boleh. Boleh kita melatih, tapi tidak kita bolehkan anak-anak mengendarai sendiri di jalan umum gitu loh, karena akan sangat berbahaya bagi dirinya gitu. Anak-anak SMP itu memang jelas Om bahwa mereka labilnya iya. Contoh kemarin waktu Bapak sering ini ya, balapan liar. Iya, Nah, pada saat itu kita kan, lebaran menjelang lebaran. menjelang lebaran itu di balapan puasa liar. minggu pertama, minggu Iya, kedua benar. gitu kita rutin melaksanakan kegiatan operasi terhadap Iya. pembalap-pembalap liar. Nah, itu itu. Umumnya memang usianya masih di bawah umur Masih semua tuh bawah Kak Yaya. umur semua itu, dan itu ketika saya ke situ orang tuanya
saya yang terkejutnya gitu gini orang tuanya, Pak, masalah anak saya apa ya? Iya. Nih maksudnya gitu, saya langsung, loh ini anaknya udah ketangkep loh, ini balapan liar loh. Iya. Terus kok apa ya? Orang tua cuma bertanya dengan pedenya gitu, masalah anak saya apa ya gitu. Saya kalau gemes orang tuanya bisa aku karungin gitu. Iya, iya, Jadi, benar sekali itu. sebenarnya gini, Benar kita sekali. mengedukasi orang tua itu untuk memberikan pengertian kepada anaknya Iya. bahwa naik motor itu ada positif negatifnya gitu. Apa nanti efek buruknya, apa nanti efek baiknya gitu. Jadi orang tua juga harus paham dong aturan-aturan lalu lintas yang ada di negara kita gitu. Jangan seenaknya, kadang orang tua gini loh, saya sibuk kerja. Betul. Itu yang paling jadi catatan kita, tanda kutip gini. Kalau kita kita sebagai orang tua memberikan pendidikan untuk anak, artinya sekolah gini, sekolahnya tahu nih jauh, anaknya sekolahnya jauh, ya kan Maya? Kemudian saya nggak bisa nganter karena saya sibuk bekerja. Harusnya orang tua juga bisa dong memanage waktu untuk mengantar anaknya. Jangan hanya menyalahkan pihak-pihak yang melakukan penilangan misalkan, bahwa ini anak-anak kan buat sekolah, nggak ada angkutan, nggak ada ini. Itu sebenarnya istilah apa ya, alasan-alasan klasik, ya alasan klasik yang sebenarnya bisa diatasin gitu loh. Bisa diatur. Iya sebenarnya. Jadi orang tua sekarang itu banyak membungkus kasih sayang anaknya dengan cara yang salah gitu loh. Maksudnya memfasilitasi anaknya untuk secara tidak sadar ya. Secara tidak sadar rasa kasih sayang itu dibungkus dengan cara yang salah gitu. Karena apa? Anak ini belum mempunyai stabilitas emosi. Dia masih mencari pencarian jati dirinya tuh kuat banget untuk anak SMP, apalagi kelas 1 SMA. Wah, itu ini banget. Kalau temennya udah ngomong, kamu nggak ngebut gak keren, Ya, kamu masuk betul. golonganku harus mau ngebut-ngebutan. Wah, itu kalau udah gitu, orang tuanya nggak tahu, orang tuanya nggak ngontrol, selesai dah di jalan. Ya karena emosinya tadi itu, yang emosinya Iya. mereka ini kan masih sangat labil sekali. Ya kan, Benar. usia-usia seperti itu. Betul. Dan dia merasa diberikan kendaraan, wah gue hebat nih, gue Iya. gagah nih, saya gagah nih. Nah teman-temannya juga seperti itu. Karena kemarin yang kita hasil 2 minggu pertama itu lebih kurang lebih dari 100 kendaraan Mbak yang kita Iya, amankan itu kan. Dan makanya memang itu. rata-rata usia mereka tuh ya kelas 2, kelas 3, SMA, kemudian ada yang SMP seperti Iya. itu. Ya, itu yang kita amankan. Karena apa? Mereka pikir wah udah dapat motor nih, apalagi motornya yang Yamaha baru-baru, apa itu yang iya. baru-baru itu. Dan mereka pun memodif sendiri kendaraannya memang sehingga bisa digunakan untuk balap-balapan di jalan. Nah, kadang-kadang kita berpikir kan, ya ini orang tuanya kemana? Kenapa sampai Betul. jam 2 nih anaknya? Memang betul mungkin sahur atau apa, tapi ini kan jam 2 sebenarnya Benar. kalau memang sahur dia di rumah dong. Kenapa di Iya, jalan? Seperti benar. itu. Jadi dengan berbagai alasan ya agar mereka masih bisa di luar rumah begitu dengan jam segitu. Betul. Iya, betul Oke. Pak. Undang-Undang nomor 22. ya, tahun 2009 yang mengatur tentang syarat-syarat berkaitan bermotor terutama bagi yang menggunakan surat izin mengemudi. Nah, ini apakah juga diterapkan bagi anak di bawah umur, Komandan? Ya kalau dia masih di bawah umur tentunya dia tidak bisa mendapatkan surat izin mengemudi. Iya, sementara syarat tilangnya harus berdasarkan pasal itu tadi. Kadik ini kalau sekiranya anak-anak berusia di bawah umur tadi, dia kan tidak punya surat izin mengemudi. Iya. Ya. Jadi untuk ketika kita melakukan penilangan atau penindakan terhadap yang bersangkutan, itu biasanya kita mengamankan STNK atau kendaraannya langsung. Oh, iya. Seperti pada kejadian beberapa bulan yang lalu di awal-awal puasa, itu kita tidak ada negosiasi. Perintah Pak Kapolres, perintah Pak Kapolda melalui Pak Kapolresta jelas, ketika ada balap-balapan kendaraannya ditahan. Jadi semua itu kendaraannya semua kita ambil, kita tahan semua kendaraannya. Jadi mereka kita bawa ke pos bundaran, kita lakukan penilangan. Nah, kita biarkan dia di situ sampai orang tuanya menjemput. Dan besok ketika mengambil perangko tilang, orang tuanya itu harus hadir ke Mapolres. Iya. Nah, di situ kemudian Pak Kapolres memberikan himbauan-himbauan ataupun edukasi kepada orang tuanya. Dan seperti tadi kata Kak Yaya, orang tua tuh bingung, anak saya salahnya apa, seperti itu gitu. Iya. Dan masih ada juga yang bilang, anak saya nggak balapan, anak saya cuma nonton gitu, seperti itu. Anak saya Padahal cuma nggak tahu nonton. aja ya. Anak saya cuma nonton. Jadi seperti itu. kebanyakan mungkin orang tua
juga nggak ini ya, tidak memberikan konsekuensi ketika anaknya menaiki kendaraan secara ugal-ugalan, bahkan dia tidak menjelaskan gitu bahwa apa sih resikonya ketika kamu ugal-ugalan, siapa yang rugi. Nah itu kadang juga tidak dipikirkan orang tuanya gitu. Benar. Jadi ketika anaknya udah bisa, udah kamu kan udah bisa naik motor, ya udah sana sendiri, kayak kadang kan ada orang tua yang seperti itu, bahwa rasa malas pada dirinya untuk mengantar anaknya itulah yang akan membawa anaknya pada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Dan mungkin kebiasaan di rumah juga, tolong dong belikan ini, tolong Lalu belikan ini, naik belikan ini, Nah itu belikan bahkan ini. kalau yang seperti itu, Kak Yaya itu bahkan anak-anak SD pun sering kita jumpai. Iya, benar. Ketika mungkin seputaran Jalan Garuda atau Jalan Raja Wali itu banyak anak-anak SD ya. Nagasari, Iya, anak-anak SD itu keluar pakai motor gitu kan, Iya. ternyata dia mau ke Indomaret atau beli apa, beli apa, Benar, beli apa. padahal postur tubuh anaknya itu lebih kecil. Iya, dia belum Jadi bisa kelihatan- mengendalikan. Iya, jadi sebenarnya ada loh, saya pernah jumpain gitu anak-anak tuh naik motor dia. Ternyata begitu turun tuh kayak lopan jinjing gitu karena apa? Posturnya itu sebenarnya belum sampai gitu loh. Nah, kadang di situ orang tua tidak memikirkan gitu. Bahaya nggak sih? Karena postur anak sama Betul. kekuatan motor tuh kan juga harus diperhitungkan toh, kan gitu. Nah, itu orang tua juga tidak memahami di situ. Oke. Ini peristiwa yang juga sering terlihat hampir setiap hari, Mbak Yaya ya. Benar. Ini di dekat rumah saya, mungkin teman tahu, komplek Pangeran itu sering juga digunakan untuk anak-anak yang suka atraksi begitu. Atraksi naik motor roda 2. Saya lihat dinominasi anak-anak rata-rata di bawah umur. Nah ini mungkin Bu Riki dapat memberikan suatu edukasi ya kepada anak-anak kita, kepada orang tua yang memang secara tidak sadar memberikan kebebasan kepada anak yang dalam bahaya ya seperti itu tadi. Bahaya maksudnya yang menggunakan kendaraan bermotor di bawah umur. Silakan Bung Riki. Iya, sebenarnya intinya itu adalah bagaimana orang tua ini menumbuhkan kesadaran di dirinya sendiri dulu akan pentingnya keselamatan berkendara di jalan raya. Kesadaran ini yang terkadang kita melihat itu masih belum ada. Kesadaran ini yang belum ada sehingga orang tua ini membiarkan atau memberikan fasilitas kendaraan bermotor terhadap anak-anak yang di bawah umur. Itu juga lah yang menjadi permasalahan terkait dengan tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Nah, semua ini semuanya ini berhubungan erat dengan tingkat kesadaran orang per orang atau personal terhadap pentingnya keselamatan di jalan raya. Itu dulu yang paling utama. Ketika dia sadar bahwasannya, ini nggak bisa main-main nih keselamatan di jalan raya ini. Memang kalau kita bicara ya tidak terlalu banyak, tidak terlalu mungkin menimbulkan berita yang heboh seperti COVID-19. Tapi PBB sendiri berani merilis jika dibiarkan di 2025 ini akan menjadi mesin pembunuh kelima di dunia. Benar. Untuk kecelakaan lalu lintas ini bisa menjadi mesin pembunuh kelima di dunia di 2025 ketika kita membiarkan. Nah ini kan berarti bukan main-main kalau ketika WHO sudah berani merilis jika dibiarkan saja ini akan menjadi mesin pembunuh manusia kelima di dunia. Sementara kalau kita bicara COVID saja belum ada yang mengatakan ini akan menjadi mesin pembunuh seperti itu. Nah, begitu beratnya, sebegitu parahnya lah kecelakaan lalu lintas ini merenggut nyawa manusia. Nah, bagaimana untuk mencegah hal-hal ini? Yang pertama itu yang paling penting adalah menanamkan kesadaran dari personal individu akan pentingnya keselamatan berlalu lintas di jalan. Ketika kesadaran itu telah tumbuh, dia sadar, saya harus selamat ketika saya berangkat dari rumah menuju ke kantor ataupun ketika saya memberikan kendaraan kepada anak saya, bagaimana jaminan keselamatan dia ketika berada di jalan raya. Nah, kalau itu sudah terbentuk dan itu sudah disadari oleh masyarakat, ini tidak akan lagi jadi permasalahan bagi kita. Tidak akan lagi jadi permasalahan bagi kita, tidak akan lagi adanya penindakan-penindakan lalu lintas terhadap anak-anak di bawah umur dan bahkan akan bisa menekan angka kecelakaan lalu lintas secara signifikan.
seperti itu. Kalau kita melihat data secara nasional, kecelakaan lalu lintas di jalan raya masih di atas 50%, di atas 50%, dan pelanggaran juga dilakukan oleh anak di bawah umur. Benar. Iya. Apakah di Palangkaraya atau Kalimantan Tengah juga demikian? Kalau di Kalimantan Tengah ini masih saat ini karena tidak terlalu banyak aktivitas anak-anak, mungkin karena banyak sekolah yang daring, sehingga ini lumayan berkurang. Baik tingkat kecelakaan yang melibatkan anak di bawah umur maupun pelanggaran yang melibatkan anak di bawah umur itu cukup berkurang. Ya, yang meningkatnya saja kemarin pas di saat awal-awal Ramadan itu yang sangat terjadi peningkatan. Saya sampaikan tadi itu kita mengamankan lebih dari 100 motor, dan itu semuanya anak-anak di bawah umur. Nah, tapi kalau kita rata-ratakan per bulan itu jauh berkurang, baik tingkat pelanggaran maupun tingkat kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur. Ya, karena tadi terkait dengan aktivitas mereka mungkin ya kayak ya, aktivitas mereka yang untuk ke sekolah sekarang kan sudah berkurang. Ya, kemudian ya kegiatan juga dilakukan secara daring di rumah. Karena biasanya kalau dia sekolah ini, begitu pulang sekolah ini nggak langsung pulang dia, keluyuran dulu kemana-mana. Itulah yang nanti yang jadi, itulah yang jadi nanti menimbulkan adanya pelanggaran terhadap anak-anak berkendara di bawah umur ataupun terjadinya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak-anak di bawah umur seperti itu. Iya. Kalau Mbak Yaya melihat ini sebagai sesuatu fenomena, anggap seperti dikatakan oleh kita ini buah si malakama. Di satu sisi pihak aparat khususnya yang menangani bidang lalu lintas mau tidak mau harus mengambil sikap atas kecerobohan misalnya, atas kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak kita. Nah, di satu sisi orang tua juga tadi dikatakan cukup beralasan juga, entah karena alasan dia sibuk, alasan dia tidak punya waktu, segala macam seperti dikatakan Mbak Yaya. Jadi sebuah suatu dilema ya Mbak Yaya ya. Jadi kita mungkinkah kita akan memberlakukan pembatasan jam keluar rumah bagi anak di bawah umur tadi dengan tanda kutip menggunakan kendaraan bermotor? Sebenarnya kalau memberlakukan jam keluar itu kembali kepada orang tuanya, dia membebaskan anaknya mau keluyuran atau tidak gitu. Karena ada beberapa orang tua, apalagi masa pandemi gini, banyak orang tua juga mulai ada kesadaran akan bahaya COVID, melarang anaknya untuk keluar, tapi di rumah juga diawasi atau tidak, tinggal seperti itu aja. Nah, sebenarnya kalau untuk melakukan pemberlakuan itu, kalau mau kita undang-undangkan atau mau kita lakukan seperti peraturan, nggak bisa sih Om, karena itu kan kembali kepada orang tuanya lagi. Kadang ada orang tua yang sibuk bekerja, meninggalkan anaknya di rumah dengan adanya kendaraan dan kunci. Orang tuanya tanpa mengontrol anaknya nyelonong sendiri di rumah, nggak ada siapa-siapa gitu kan. Nah, itu yang jadi dilema juga. Tapi kembali juga kita sebagai aktivis tetap mengedukasi gitu, bahwa sebagai orang tua harus lebih aware lagi juga kepada putra putrinya. Kalaupun lagi main pakai motor, kemana mainnya, kontrol dong gitu loh. Jangan sampai anak pamit ke tempat si A, nggak taunya melebar kemana-mana gitu, ya kan? Karena tidak dikontrol. Kemudian orang tua juga punya ketegasan bahwa ketika anak melanggar motor harus ada konsekuensinya dari orang tua gitu. Misalkan nih, contoh paling simpel, contoh sepele gitu, si anak pamit mengerjakan PR selama 2 jam, tapi ternyata selama 4 jam 5 jam nggak pulang-pulang, sebenarnya udah melanggar kan 3 jam. Nah, itu orang tua juga harus tegas, tanyain anaknya kemana tadi selama 3 jam itu. Jadi mau nggak mau juga harus dikasih konsekuensi
Pertama teguran, kedua teguran, ketiga kali melanggar konsekuensi tarik motor. Dari seperti itu sebenarnya kita juga melatih kedisiplinan anak gitu loh. Melatih kedisiplinan anak dalam penggunaan kendaraan bermotor. Jangan sampai hal sekecil itu, dari izin sekecil itu dibiarkan. Lama-lama anak-anaknya juga semakin melunjak sama orang tuanya gitu. Apalagi orang tuanya kalau dengan alasan sibuk bekerja, nggak punya waktu. Sebenarnya punya waktu, tapi dari dirinya tidak memberikan ruang sedikit aja untuk putra putrinya gitu. Tidak bisa memanage waktunya. Iya benar. Sesibuk-sibuknya apa, kalau bisa memanage pasti anaknya juga termanage gitu. Sebenarnya juga sekarang orang tua ya, contoh kecil aja, punya anak balita mengajak jalan-jalan, banyak loh yang nggak dipakein helm. Benar. Ya kan, padahal itu untuk keamanan anaknya. Anak juga punya hak hidup, hak tumbuh kembang. Itu yang paling banyak diabaikan oleh orang tuanya. Secara tidak sadar hak hidup anak dilanggar. Nah kalau kecelakaan hak hidupnya hilang dong. Sebenarnya kalau kita mau kaitkan ke Undang-Undang Perlindungan Anak, ketika terjadi kecelakaan si anak ini sampai meninggal dunia, seharusnya orang tuanya pun harus bisa dipidana loh, karena dia sudah tidak melindungi anaknya ini, sehingga anak ini keliaran kemudian terjadi kecelakaan dan meninggal dunia. Nah bagaimana loh, ini anakmu kan belum cukup umur, kok kamu diamkan menggunakan sepeda motor. Cuman kan ya hukum di negara kita kan tidak etis, setelah anaknya meninggal masa ibunya dihukum seperti itu. Seharusnya kalau diterapkan Undang-Undang Perlindungan Anak sudah kena itu orang tua. Pelanggaran hak anak juga kena. Iya. Orang tua pasti kena karena akibat kelalaiannya dia, sehingga si anak berkendara, kemudian si anak ini sampai terjadi kecelakaan dan bisa menyebabkan luka berat atau bahkan meninggal dunia. Orang tua lah yang paling bertanggung jawab di sini. Betul. Terlepas dia bilang, saya tidak ada di rumah, dia pergi, saya tidak ada ini, saya pergi, ya itu terlepas dari itu semua. Nah bagaimana yang bertanggung jawab selagi dia masih dalam usia anak kan adalah orang tua. Iya benar. Selagi dia masih di dalam usia anak di bawah umur, yang bertanggung jawab terhadap dirinya adalah orang tua. Karena itu kan ya tadi saya bilang, kan tidak mungkin juga setelah mungkin anaknya tabrakan, anaknya meninggal, orang tuanya dihukum seperti itu. Dulu pernah di Bengkulu pernah sempat salah satu kapolres saya pernah sempat marah-marah terkait itu, pernah ada kejadian 2 anak-anak meninggal dunia. Nah itu sampai kapolres itu sampai sama orang tuanya pun marah, kamu nanti saya penjara katanya, gara-gara ini membiarkan anak-anak ini gitu mengendarai sepeda motor seperti itu. Dari beberapa pelanggaran yang dilakukan, terutama anak di bawah umur dalam hal berkendaraan, mengendarakan motor di jalan raya, apakah ada yang dipenjara sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009? Sementara sampai saat ini kita tidak memperlakukan terkait pelanggaran ya. Ini kan sifatnya adalah pelanggaran, Pak. Terkait dengan pelanggaran lalu lintas, ini yang terkait untuk hal pelanggaran misalnya melanggar batas usia anak-anak mengendarai kendaraan motor di bawah umur, kemudian mungkin tidak melengkapi itu, walaupun ada ancaman pidananya, tetapi ini kan sifatnya adalah pelanggaran, sehingga yang dikenakan itu adalah denda berupa denda tilang, denda material, tidak sampai ada hukuman tahan badan seperti itu. Walaupun itu sebenarnya diatur dalam undang-undang tersebut, denda sekian atau pidana sekian itu kan diatur, tapi kita selama ini ya tidak sampai melakukan penahanan terhadap badan seperti itu. Iya, artinya keputusannya sangat bijak ya kemudian. Iya, seperti sangat itu. bijak ya. Meskipun dia melakukan pelanggaran, tapi tidak sampai terjadi dilakukan kurungan badan. Betul. Karena di bawah umur tadi. Iya, karena sifatnya ini kan adalah pelanggaran lalu lintas. Iya. Tapi kalau sudah kecelakaan itu sudah lain lagi, itu sudah masuk ranah pidana. Mbak Yaya, barangkali ada? Enggak sih, sebenarnya gini ya, sebenarnya kalau dari secara aturan dari pihak kepolisian itu sebenarnya sudah diberi kemudahan gitu loh. Artinya ini kemudahan loh, ibaratnya sudah pelanggaran tilang gitu ya, nggak sampai tahan badan. Tapi Mbok Yao nih menghimbau nih pada para orang tua bahwa ini juga dijadikan pelajaran, mengedukasi putra putrinya gitu, bagaimana berkendaraan yang aman, mengajari anaknya benar-benar menggunakan kendaraan tuh yang dengan baik gitu.
apa resikonya ketika ugal-ugalan gitu, harus bisa mengajari anaknya terutama mengendalikan emosi ketika berkendara. Nah, itu peran orang tua juga sangat penting di situ untuk anak-anaknya agar anak-anaknya bisa mengendarai kendaraan secara baik dan aman. Oke. Peran orang tua sangat penting ya. Betul. Dalam hal ini ya yang terpenting adalah bagaimana orang tua ini bisa menumbuhkan kesadaran akan keselamatan berkendara di jalan raya. Itu yang terpenting. Ketika sudah tumbuh kesadaran akan pentingnya keselamatan di jalan raya, ini sudah tidak ada permasalahan lagi terkait apakah anaknya diberikan. Dan saya rasa kalau itu sudah merasa seperti itu, si orang tua akan berpikir berkali-kali untuk memberikan kendaraan kepada anaknya yang masih berusia di bawah umur. Karena dia yakin, oh ini nggak benar ini. Kalau saya kasih umurnya masih usia muda begini belia, ya nanti dia kecelakaan, saya yang rugi. Nah itulah, makanya sempat kemarin kan kita dari Korlantas sempat mengeluarkan meme, hari ini dengan bangga kau mengajarinya berkendara, esok kau biarkan dia pergi sendiri esok kau biarkan dia berkendara sendiri, lusa dia akan pergi selamanya. Itu kita sampai seperti itu, kita buat meme bahwasannya begitulah. Ketika seseorang hari ini mungkin dia ya udah saya ajari kamu nih naik motor nih, besok aku pinjam motor pak, aku pinjam motor, ya udah kamu bawa motor, ya kita biarkan dia, tapi lusa dia akan pergi untuk selamanya. Seperti itu kita buat, sampai seperti itu kita mengedukasi melalui meme-meme bahwasannya janganlah memberikan kendaraan bermotor kepada anak-anak yang masih berusia di bawah umur. Seperti itu pak. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa bincang-bincang kita sudah 30 menit lebih ya bersama Bung Ricky dari Lantas Polresta Palangkaraya dan Mbak Yaya, aktivis anak yang tentu banyak sekali memberikan edukasi dan motivasi bagi anak dan bagi kita semua sebagai orang tua agar tidak lalai dan tidak lengah terhadap anak-anak kita demi keselamatan mereka di jalan raya. Tapi tadi Komandan katakan selama pandemi COVID-19 ini laka lantas menurun ya? Cukup menurun ya? Iya. Baik yang dilakukan oleh anak maupun orang dewasa begitu? Ya kalau untuk orang dewasa stabil aja, tetap sama seperti bulan-bulan sebelumnya. Karena kalau kita rata-ratakan untuk Polresta Palangkaraya ini dalam 1 bulan itu bisa ada kejadian 15 sampai 20 jumlah kecelakaan lalu lintas. Tapi kalau kita urutkan, kita breakdown kepada usia anak itu jauh sekali menurun dibanding masa-masa sebelum pandemi, seperti itu. Masa-masa sebelum pandemi. Iya. Bukan berarti kita merestui pandemi ini selalu ada. Oh iya, enggak seperti itu, Segera berakhir kalau bisa Kalau pandeminya. kita kan tetap mengharap pandemi sudah berakhir. Tapi di masa pandemi seperti ini, dengan terjadinya pembatasan aktivitas anak di sekolah, yang mungkin itulah salah satu penyebab kurangnya atau menurunnya angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak maupun pelanggaran lalu lintas. Karena mereka kan tidak ke sekolah, karena biasanya kalau mereka berkendara sekolah, pulang sekolah ini yang suka ngawur kemana-mana ini anak-anak ini, ya ngumpul, dia nggak langsung pulang ke rumah, sehingga itulah menyebabkan ya ada satu yang mancing jadi ya kan, sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan pelanggaran ataupun kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur. Oke, agak bergeser sedikit Komandan, informasinya Polresta melakukan pembatasan jalur ini gimana? Terkait dengan kegiatan di mana Palangkaraya termasuk dalam 60 kota di luar Jawa yang diberlakukan PPKM darurat ya di luar Jawa. Untuk di Kalimantan Tengah ini terdapat 3 kabupaten kalau saya nggak salah, kabupaten kota itu Kota Palangkaraya, Sukamara, dan Mandau yang diberlakukan seperti itu. Jadi kita sesuai dengan SE Gubernur dan Instruksi Mendagri nomor 17 tahun 2021 terkait PPKM skala mikro, itu kegiatan usaha rumah makan dan restoran untuk dine-in itu kita batasi sampai pukul 17. Kemudian 17 sampai 20 itu take away, 20 tutup. Ya, segala bentuk aktivitas dan kegiatan masyarakat, baik itu mungkin rumah makan, restoran, hiburan, karaoke semua, ataupun fasilitas futsal, pemancingan 20.00 harus sudah tutup.
Dan malam ini sendiri Pak Kapolda langsung memimpin kegiatan untuk memonitoring tingkat kepatuhan masyarakat Palangkaraya akan SE Gubernur dan Inmendagri nomor 17 tahun 2021 itu. Iya, artinya masyarakat tetap saja bisa keluar rumah tapi tidak bebas seperti biasa. Iya, Betul. tidak bebas. Dibatasi. Karena kita melihat tren COVID hari ini tertinggi untuk Kalimantan Tengah, tertinggi selama masa-masa pandemi, cukup tinggi hari ini. Iya, untuk hari ini. Makanya dilakukan pembatasan-pembatasan untuk menekan laju pertumbuhan atau penyebaran COVID-19 di Kota Palangkaraya khususnya. Oke, baik pendengar, rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan jajarannya untuk menekan penyebaran COVID-19 ini kita berharap dapat membuahkan hasil, terutama dengan pembatasan skala mikro. Nah, begitu juga dengan upaya yang dilakukan melalui vaksinasi. Kembali ke topik pengendara di bawah umur. Mbak Yaya, ini terakhir mungkin ada hal yang perlu disampaikan kepada anak dan orang tua di luar sana, termasuk juga kita sendiri, Mbak Yaya, juga perlu diingatkan ya agar tidak seenaknya melepas anak ketika kita juga mampu memberikan kendaraan bermotor kepada anak. Silakan. Betul. Jadi memberikan kiat-kiat itu kepada orang tua ya, bahwa mengajari anak berkendara aman itu seperti contoh memberikan lampu sinyal ketika berbelok gitu. Kadang anak nih suka, anak-anak remaja itu suka belok main potong gitu ya. Saya sering gitu sampai di luar keluar sumpah serapah gitu. Ini tadi kemana tiba-tiba dipotong gitu. Kemudian tidak menyalip dari kiri. Masih banyak kadang anak-anak itu tidak paham menyalip itu dari mana menyalip gitu. dari mana? Menyalip ya, kemudian diajari. Sementara yang berkendara di depan juga tidak paham. Ih, Dia selalu mengambil jalur tengah begitu. Sehingga yang dari belakang mau nyalipnya kebingungan ke iya, kanan. ke kiri atau ke kanan. Kadang orang yang dewasa pun berkendara juga Iya. seperti itu. Jadi Juga mungkin seperti tipsnya itu, juga benar. umum ya gitu. Kemudian istirahatlah jika mengantuk gitu. Kadang ada orang juga lagi di jalan gitu bisa yang ciut gitu kan. Itu lebih bahaya lagi toh. Itu bahaya Iya, sekali. lebih bahaya sekali. Jadi Banyak jangan kejadian paksakan. laka tunggal yang sampai menyebabkan meninggal dunia Iya, itu karena benar. microslip namanya itu istilahnya. Iya benar, karena mengantuk sesaat gitu kan kita nggak tahu langsung gas atau apa gitu kan. Nah itu juga harus diajarkan kepada anak-anaknya. Kemudian jangan sampai mengajari juga anaknya berbonceng 3 gitu. Iya. Kemudian berkendara itu juga harus pakai helm. Saya berangkat ke RRI tadi juga masih ada loh anak-anak pulang pakai tas gitu. Ya nggak pakai helm di ujung sebelah sana. Iya, sebenarnya helm Iya. ini kan sebenarnya merupakan suatu alat pelindung diri ya Mbak untuk berkendara. Iya benar. Karena apa? Karena otak kecil di belakang kita ini, saraf belakang ini itu sangat rentan sekali apabila terjadi benturan. Iya. Dan hasil penelitian menyatakan bahwasanya kemampuan otak belakang itu ketika menerima benturan itu di kecepatan 40 km per jam saja itu dia resikonya itu sudah geger otak. Iya. Kalaupun dia selamat, dia resiko geger otak. 40 km per jam ini setara dengan ketinggian 5 meter. Jadi kalau seorang jatuh dari ketinggian 5 meter terbentur kepala belakang, itu dia bisa selamat dengan resiko geger otak. Dan begitu juga ketika berkendara di kecepatan 40 tiba-tiba dia jatuh, terjadi benturan di kepala belakang, nah itu jadi resiko geger otak. Nah makanya saya sering bercanda-bercanda dengan anak-anak ketika di luar pandemi, sebelum pandemi saya bilang, nah ketika adik-adik nanti berkendara kendaraan bermotor tidak menggunakan helm, nah begitu terjadi kecelakaan kemudian otak belakang atau otak kecil adik-adik terjadi benturan yang cukup keras sehingga menyebabkan terjadinya geger otak, sudah habis. Apapun yang adik-adik cita-citakan, apapun yang anak-anak kita cita-citakan atau orang tua cita-citakan itu sudah punah. Iya. Karena sentral kita ada di otak kecil yang di belakang sini. Kalau sudah terkena benturan, udah. Kalau dia sudah rusak, dialah yang bekerja keras. Ibaratnya microchipnya untuk pergerakan seluruh organ tubuh manusia kan ada di otak kecil ini. Iya. Nah, kalau dia sudah terganggu, udah terganggu semua. Walaupun tubuh sehat, tapi kalau otak kecilnya sudah terganggu ya bisa jadi tangan tidak bisa bergerak, tidak bisa Iya bergerak. benar. nggak Nah bisa itu sudah kalau sudah dilakukan seperti itu, gitu ya. ya penyesalan di belakang, nggak ada gunanya lagi orang tua untuk menangis atau apa sih, tidak ada Kalau di gunanya. depan pendaftaran dan Benar Mbak, benar Mbak. Makanya saya bilang
Saya seperti ini bukanlah karena kami cerewet, Betul. lalu lintas ini cerewet, itu karena adalah tanggung jawab moral kami kepada masyarakat yang mungkin diberikan oleh negara kepada kami untuk melindungi masyarakat. Kalau kami mungkin melindungi masyarakat, menghindarkan masyarakat dari kecelakaan berlalu lintas di jalan raya. Tidak ada kepentingan kami apapun terhadap masyarakat. Bahkan saya sering kalau ketika saya keras, saya katakan, saya itu tidak kenal kamu. Ketika kamu kecelakaan, saya tidak bakal nangis. Tetapi nanti di akhirat Tuhan akan nanya kepada saya, kamu kerjamu apa aja? Kenapa di tempatmu itu banyak kecelakaan lalu lintas? Dan seperti itu. Sementara saya bukan orang sini. Ketika kamu kecelakaan juga saya tidak akan berpengaruh, saya tidak akan nangis. Orang tua kamu yang nangis, orang tua kamu yang rugi. Tapi kenapa saya cerewet? Karena ada beban, ada tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada saya, yang itu saya pertanggungjawabkan kepada pimpinan saya, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Jangan sampai nanti saya di akhirat dibilang sama Tuhan saya, wah kamu ini kebanyakan tidur sehingga kecelakaan tinggi, seperti itu. Itu sering saya sampaikan seperti itu Pak, untuk anak-anak ya ketika kita melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, seperti itu kayaknya. Iya benar. Ya itu tadi pentingnya berkendara itu seperti selain bonceng 3 tadi adalah helm. Karena sebenarnya gini, helm itu mengurangi resiko fatal pada kepala. Iya, benar gitu. sekali. Betul tidak menyelamatkan, tapi setidaknya mengurangi resiko gitu. Karena kan orang ini, pakai helm kalaupun kecelakaan terlindas truk juga mati, ada yang ngomong gitu. Tapi kan setidaknya itu mengurangi resiko gitu. Resiko ketika kamu jatuh di jalan raya gitu. Jadi keselamatan dan kesadaran berlalu lintas itu juga harus dimulai dari keluarga. Nah, itu yang utama. Kepatuhan. Betul, Ya, kepatuhan, kedisiplinan. Menumbuhkan kesadaran Iya. akan keselamatan berlalu Berlalu lintas. lintas, itu Itu yang paling utama. Dari keluarga. Sama aja ketika kita sebenarnya. Karena apa? Pendidikan yang utama dan terutama itu ada pada orang tuanya gitu. Kalau orang tua orang dewasa ini sudah menanamkan kedisiplinan kepada anaknya, dimanapun anak akan ikut disiplin dan Benar. tertib gitu. Baik, terima kasih narasumber saya malam ini luar biasa sekali. AKP Ricky Opriadi Asos SK sebagai Kasat Lantas Polresta Palangkaraya yang juga cukup banyak tadi memberikan penjelasan edukasi kepada anak-anak dan orang tua yang tentunya secara tidak sadar memberikan kebebasan kepada anak untuk berkendaraan di jalan raya karena berbagai hal, berbagai alasan, padahal ini sangat berisiko. Dan terima kasih juga buat Widya Kumala, aktivis anak yang juga turut mendukung memberikan edukasi kepada masyarakat dan kita semua agar kita sadar apa yang dilakukan selama ini itu hal yang kurang tepat, bukan salah ya, kurang tepat. Iya. Ya benar ya, Betul. kurang tepat. Tidak pada tempatnya. Iya. Belum waktunya. Belum waktunya. Belum saatnya. Jangan sampai nanti setelah terjadi baru berpikir dan terlambat untuk mengambil tindakan. Karena masa depan negara ini kan tergantung kepada anak-anak nanti yang ke depan itu yang akan membawa kemana bangsa ini akan dibawa. Ketika generasi ke depannya terkikis, mau jadi apa bangsa ini? Betul. Apalagi sudah di warning bahwasanya jika kita biarkan ya kecelakaan lalu lintas ini akan jadi mesin pembunuh kelima di dunia, seperti itu. Bukan main-main. Bukan main-main. Baik, terima kasih Bu Riki. Ya, terima kasih Pak, terima kasih. Mbak Widya Kumala bersama RRI Pulau 1 Palangkaraya. Kita akan berjumpa kembali dalam lain topik pada Ya. masa yang akan datang. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Ini siapa yang pada nonton? Ada Yogi nih. Aduh. Indonesia Barat. Pro 1. Udah dulu nih ya. Oh, ada Arif Indonesia. Tangkiling. Oh, begini. Tapi ketika lagu hiburan, saya ngasih hiburan, minta lagu itu luar biasa.